17 yang bergabung. Ya, sambil menunggu temannya ya. Jelas ya suara saya dari tempat Anda? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, saya mulai saja ya, cepat mulai biar cepat selesai ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi terakhir ya di pertemuan ke-14. Apakah sudah terlihat? Ya, langsung terima kasih ya. Sebentar. Untuk forumnya ini belum saya isi komplit ya. Nanti saya kompliti. Saya bikinkan untuk forum absen dulu. Sambil menunggu temannya bergabung ya. Ya, di forum sudah ada. Silakan nanti Anda bisa absen melalui forum ya. Ini saya mulai untuk menjelaskan materi hari ini. Ya, maaf kalau rada rame ya. Ya. Groupware ya, ini kalau dilihat namanya Anda pasti sudah ada bayangan. Namanya groupware berarti di sini ada bareng-barengnya gitu ya, grup ya, bersama-sama. Nah, ini groupware ya, penjelasannya mengenai apa itu groupware. Groupware di sini software yang khusus dirancang untuk mendukung pekerjaan kelompok yang membutuhkan kerjasama. Nah, ini mungkin sekarang ini kita juga sudah banyak merasakan ya. Nah, dari situ biasanya kita baru mengklasifikasikan, memasukkan ke ini software yang termasuk groupware dan seterusnya. Ya, fungsinya tidak hanya untuk alat komunikasi ya, tapi di situ juga untuk bekerja sama dan menyelesaikan tugas-tugas yang diharapkan. Ya, diklasifikasikan dengan kapan dan di mana para partisipan ini bekerja. Ya, jadi ada dua waktu ya, waktu dan tempatnya. Kemudian ada timnya. Jadi ini melakukan fungsi kerja yang bersama-sama. Jadi kalau kita tidak membutuhkan sebuah ada komunikasi antar anggota tim begitu ya,
Tidak perlu software yang dirancang khusus untuk kerjasama. Jadi groupware ini memang khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kerjasama. Ya, jadi kerjasama bisa di tempat dan waktu yang sama maupun di tempat yang sama tapi waktunya berbeda, atau waktunya berbeda tapi tempatnya sama. Ya, di sini terdapat berbagai masalah yang spesifik dan sulit dengan adanya implementasi groupware. Ya, mungkin ini juga kesulitan-kesulitan ketika kita masuk di implementasi groupware ini juga kita rasakan itu ya saat ini. Nah, ini matriksnya ya. Kalau gambaran matriks dari groupware itu seperti ini. Ya, jadi ada same place ya, tempat yang sama, atau ada yang menyebutnya collocate ya. Jadi di tempat yang sama, kemudian ada tempat yang berbeda, different place, atau ada yang menyebutnya remote begitu ya. Jadi dia berada di tempat yang berbeda, kemudian ada waktunya ini bisa sama ya, ada yang menyebutnya sinkronus ya di sini ya. Ada yang menyebutnya asinkronus atau berbeda waktu. Jadi groupware ini bisa menempati 4 matriks ini ya. Jadi bisa di tempat yang sama ya di sini ya. Kalau Anda perhatikan pada same place, same time ya, waktu dan tempat yang sama, atau di tempat yang berbeda tapi waktunya sama, bisa jadi di tempat yang sama tapi waktunya berbeda, atau bahkan di tempat dan waktu yang berbeda. Ya, jadi ini sumbu matriksnya seperti ini. Ya, di sisi kiri ini ada waktunya dan di sisi atas ini ada tempat. Ya, di sini para partisipan bekerja di tempat yang sama atau tidak. Kemudian partisipan ini bekerja pada waktu yang sama atau tidak. Ya, ini matriksnya seperti ini. Jangan sampai tertukar ya, yang di atas itu sebagai sumbu tempatnya, ya, kemudian yang di samping kiri ini adalah waktunya. Nah, ini misalnya yang sering kita lihat ya, kalau kita pada tempat yang sama dan waktu yang sama, misalnya face to face conversation, misalnya kita kuliah di kelas ya, PTM. PTM ini kan berarti kita ya tempatnya harus di situ. Kalau Anda tempatnya beda, misalnya saya di H48, Anda di H49, ya tidak ketemu gitu ya. Jadi tempatnya sama, waktunya juga sama. Kalau saya datangnya jam 9.30, kemudian Anda datangnya jam 12, ya ini juga tidak bisa berjalan untuk matriksnya gitu ya. Karena harusnya ketika kita sinkron collocated itu kita ada di tempat dan waktu yang sama. Kemudian ada telepon ya. Anda kalau menelpon itu waktunya harus sama ya. Kalau Anda video call, Anda voice call ya, atau telepon dari rumah ke rumah, ini waktunya harus sama. Sama di sini maksudnya waktu kejadiannya ya, bukan jamnya. Misalnya Anda di luar negeri, di Indonesia jam 4, di sana jam 7, terus bukan waktu jamnya, tapi waktu kondisi saat itu berjalan. Itu kalau Anda misalnya sama-sama jam 7 PM di Indonesia dan di Amerika, ya berbeda jamnya gitu ya. Jadi bukan angka waktunya, tapi waktu saat terjadinya gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin di WITA dengan di WIB beda 1 jam gitu ya. Makanya ketika kita kuliah yang di Papua dengan yang di Denpasar itu waktunya berbeda ya. Nah, ini kalau dilihat dari jamnya berbeda, tapi waktu pelaksanaannya sama gitu ya. Kemudian di tempat yang sama, kemudian waktunya berbeda.
Tempatnya sama, waktunya berbeda. Misalnya di sini post-it ya, ada note. Ya, waktunya bisa berbeda, tapi tempatnya sama. Atau kalau apa ya? Anda mengumpulkan tugas gitu ya, mengumpulkan tugas di meja saya. Misalnya nanti sudah mulai perkuliahan, diberi waktu mengumpulkan tugas dari tanggal 10 sampai tanggal 15 dikumpulkan di meja ruang dosen misalnya begitu. Ya. Tempatnya sama harus dikumpulkan di situ, tapi waktunya bisa berbeda. Ya, kemudian ada remote asinkron. Ya, tempatnya berbeda, waktunya juga bisa berbeda. Misalnya di sini Anda mengirimkan surat. Mengirimkan surat. Ini jelas berbeda ya, ada tujuan dan ada asalnya. Kemudian waktunya juga berbeda. Kapan Anda kirim di sana, ketika diterima berbeda. Mungkin beda 1 hari atau yakin hari ini sampai begitu ya dalam satu hari yang sama tapi di jam yang berbeda. Ya, ini matriks dari waktu dan tempat groupware. Ya, nanti bisa Anda cari contoh-contoh yang lain. Yang mana yang termasuk di atas kiri, atas kanan ya, bawah kiri, bawah kanan dan seterusnya. Nah, ini harus seperti ini ya. Maksudnya yang di sisi sini ini co-located, yang di sini remote, yang di sini waktu yang sama, yang di sini yang berbeda. Ya. Ini contoh lain ya, dengan berkembangnya waktu, matriks ini ada sedikit perbedaan juga. Ya, misalnya di sini ada co-located, ada remote, ya. Ini ada sinkronus. Jadi di waktu yang sama, tempatnya sama dan tempat yang berbeda. Nah, ini misalnya kita share untuk pekerjaan yang nanti ada editor dan seterusnya ya. Ya, jadi di waktu yang bersamaan tapi dia tempatnya bisa berbeda. Ya, di sini bisa tempat yang sama, bisa juga tempat yang berbeda. Misalnya kalau kita share PC atau share Windows ya, kita bisa di tempat yang sama. Misalnya Anda di lab ya, tempatnya sama, kemudian waktunya sama. Bisa juga komputer ini ada di rumah Anda. Gitu ya, Anda melakukan aktivitas itu di lab. Ya, jadi waktunya masih sama, tapi ini ada 2 hal yang berbeda, ada yang di rumah dan ada yang di lab seperti itu. Bisa jadi seperti itu juga ya. Kalau meeting room ya ini bisa kalau kita meeting room ada di hal 1 misalnya begitu ya. Ini masuk di co-located synchronous. Nah, kemudian ada video conference seperti sekarang ini. Ya, tempatnya kita tidak di satu tempat. Ini dari 20 lebih mahasiswa, mungkin ada di 20 tempat yang berbeda, tapi waktunya dalam waktu yang sama. Ya, jadi berkembangnya perangkat lunak ini bisa semakin membuat perubahan begitu ya. Jadi mempermudah kita bisa bekerja di kampus ya. Misalnya saya kerja di kampus, dalam waktu yang bersamaan saya bisa meremote pekerjaan di rumah ya. Jadi yang di rumah dan di sini ada 2 PC yang sama, mengerjakan hal yang sama, tapi yang di rumah bisa dilihat dari pegawai yang di rumah, yang di kampus saya monitor sendiri misalnya seperti itu. Jadi semuanya bisa dimonitor ya dari tempat yang berbeda maupun waktu yang sama. Ya. Kemudian di sini ada waktu yang berbeda, tempatnya sama ya ataupun tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Misalnya Anda mengirim email. Ya. Mengirim email sudah jelas ya tempatnya berbeda karena alamatnya berbeda. Misalnya Anda mengirim email di broadcast itu ke beberapa teman. Nah, ini asinkronus ya, waktunya bisa berbeda. Ya. Kemudian di sini
bisa di tempat yang sama dan berbeda dengan waktu yang berbeda. Ya, misalnya di sini bisa authoring system, bisa mengirimkan jadwal, ya, dan seterusnya. Ini beberapa contoh dari kejadian atau aktivitas yang kita lakukan dengan groupware. Ya, Anda sudah merasakan ya bagaimana groupware ini sangat memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana ketika di situ ya ada partisipannya. Di sini ada saya, ada Anda ya. Kemudian ada artefaknya, ya, tempat bekerjanya. Di sini ada Google Meet misalnya ya. Nah, jadi antar partisipan ini diharapkan bisa saling memahami dengan komunikasi langsung ya. Nah, ini yang tadi kadang ada permasalahan itu di sini ya, understanding ini, karena kita bisa di tempat yang berbeda itu lebih lebih beresiko untuk ada permasalahan di komunikasi. Ya, jelas ini kita kalau ketemu langsung, kalau Anda mendengarkan itu pasti lebih jelas daripada Anda jauh di sana ya. Kalau misalnya kondisi jaringannya bagus, mungkin tidak ada masalah. Tapi ada yang kadang putus-putus gitu ya. Apa yang saya sampaikan terputus-putus sehingga Anda salah menerima ya, salah menangkap dari apa yang disampaikan. Ya, jadi di sini perlu ada kontrol ya dan feedback dari partisipan ke artefaknya, ke tempat kerjanya. Ya. Ini ya, jadi ini yang mensupport ya, bagaimana kita bisa saling memahami ya. Kemudian direct komunikasi ini harusnya bisa lebih memahami ya, tapi karena ini kita di sini ya. Nah, jadi memang akan menemui banyak permasalahan itu biasa ya. Kemudian ini komputer sebagai penengah untuk komunikasi. Ya. Misalnya email, ya kita tidak berkomunikasi langsung, tapi kita lewat email. Nah, kalau sekarang banyak mahasiswa ini pakai pesan teks ya, sudah tidak dengan SMS tapi dengan WA. Ya, kemudian nanti ada struktur pesannya. Ya, struktur pesan ini juga mempengaruhi bagaimana kita menerima pesan itu. Ya, kemudian Anda bisa menambahkan video atau virtual environment lainnya. Ya. Misalnya ini ada email, ada bulletin board, ya. Email ini termasuk asinkronus remote bisa, ya. Jadi dia waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Anda bisa membaca email itu sekarang atau nanti, ya. Jadi tergantung dari kepentingannya, misalnya begitu ya. Mahasiswa kadang ini untuk semuanya ya. Jadi saya sering menemui mahasiswa itu dia kirim laporan pagi, siangnya sudah ditanyakan. Bagaimana Bu, apakah sudah di ACC laporan saya begitu ya. Padahal dia mengirimkan laporan itu bab 1 sampai bab 5 dengan 100 halaman. Ya, Anda bisa membayangkan masa 100 halaman harus dibaca sekali duduk dengan beberapa jam ya. Dan apakah saya tidak ada kegiatan lain ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda pengen nanti misalnya mengirimkan laporan itu lebih cepat dibaca, ya dikirimnya per bab. Karena kan sedikit ya. Orang kalau laporan itu sangat banyak dengan laporan hanya sedikit-sedikit itu untuk membaca ini lebih nyaman yang per bab. Gitu. Jadi kadang mahasiswa ngirim sekarang harus dibaca sekarang ya. Ya, kalau pas waktunya bisa tidak masalah, tapi kan misalnya pagi tadi ngirim, saya sedang bikin proposal misalnya, otomatis kan belum dibaca ya. Kemudian setengah 10 ngajar.
Ya, setelah ngajar istirahat. Nanti jam 1 ada kegiatan lain, keluar. Selesai keluar, jam 5 baru ke kampus, habis ke kampus ambil barang-barang pulang gitu misalnya. Nggak sempat membaca. Ya, jadi jangan memperkirakan itu semuanya sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Jadi tidak semua yang Anda harapkan itu bisa sesuai dengan harapannya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya mahasiswa, misalnya Anda ya, maaf Bu baru bergabung ya, dimaklumi. Mungkin sinyalnya sulit ya. Mungkin karena ini kuliahnya online, banyak yang disambi part time gitu ya, atau karena kuliahnya online di rumah sering dimintai tolong sama ibunya begitu ya, antar ke pasar misalnya begitu. Ini anterin uang arisan ke Bu RT misalnya begitu ya. Jadi harap maklum karena itu kondisinya di rumah. Kalau di kampus Anda di kos itu lebih fokus untuk kuliah. Tapi kalau di rumah ya kita memang tidak bisa hanya fokus di kuliah karena kita punya lingkungan ya, kita punya keluarga, ya kita harus bersosialisasi dengan keluarganya, jangan hanya di kamar mengerjakan perkuliahan gitu ya. Kalau waktunya kuliah ya kuliah, kalau sudah selesai kuliah ya ibunya perlu bantuan apa bisa dibantu. Ya, jangan mengatasnamakan tugas itu ya di kamar padahal Anda main YouTube, nonton drama Korea, ya ibunya oh ya sudah sana dikerjakan tugasnya itu ternyata Anda bukan mengerjakan tugas tapi nonton drama ya. Nah, jadi ini email itu yang memang paling familiar ya, paling banyak kita gunakan dari zaman dulu sampai sekarang ini masih kita pakai email. Ya, kalau SMS itu sudah mulai tergeser dengan chatting, aplikasi chatting yang lain ya, yang tidak menggunakan rupiah ya, kita lebih menggunakan ke data. Kemudian ada bulletin board. Bulletin board ini dia lama ya, sudah lama. Jadi populer sekitar tahun 80 90 ini sangat populer. Berbeda dengan chatting yang kita bisa hanya dari satu ke satu ya. Bulletin board ini dia bisa broadcast, bisa tersimpan ya, bisa diberikan feedback kapan-kapan, tidak harus saat itu. Nah, di sini juga yang memberikan feedback atau komentar ini bisa banyak sehingga nanti akan bisa ada banyak masukan. Dan semua yang dimasukkan ini, yang di-share itu masih tersimpan. Jadi kalau mau mencari topik tertentu yang pernah dibahas oleh sekelompok ya orang ini, Anda email. Ini kalau Anda ada tujuan berbeda kepada dan topiknya gitu ya. Jadi bisa Anda dikirim ke banyak, bisa ke perseorangan. Ya. Bisa untuk many. BBS ini one need ya. Ya, ada penerimanya. Ya, jadi di sini bisa kalau di BBS Bulletin Boards itu dia bisa subscribe topik-topik ya, banyak nanti yang banyak dikomentari harusnya. Nah, ini struktur pesan ya kalau Anda misalnya mengirim email dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau di Google Meet itu juga ya sebenarnya bisa saya masukkan semuanya, misalnya yang saya masukkan jam 9.30 itu bisa di-set untuk notifikasi Anda harus masuk ke Google Meet gitu ya. Jadi siapa saja yang masuk di kelas itu
emailnya saya masukkan semua. Ya, biasanya saat pandemi kemarin kalau rapat seperti itu. Jadi undangannya di email, nanti sudah disetting jam berapa itu notifikasinya berbunyi. Jadi kita bisa langsung mempersiapkan diri untuk bergabung ke dalam ruang rapat. Ya. Kemudian meeting and decision support systemnya. Nah, kita di sini ketika Anda bersama-sama ya dengan kelompoknya, dengan timnya, apa yang diinginkan pasti yang pertama ketika Anda dalam grup akan menyelesaikan tugas-tugas, maka di situ ada beberapa hal yang biasanya diinginkan dalam grup tersebut ya. Misalnya ide, mengembangkan ide, merekam idenya dan seterusnya terkait dengan ide. Makanya di sini tadi di gambaran partisipan ya, support system dari direct komunikasi itu sangat penting. Ya. Kalau Anda misalnya bergabung dengan timnya, berdiskusi, kemudian Anda sinyalnya kurang bagus ya, putus-putus sama hak dari temannya. Nah, ini juga bisa terjadi. Ya, makanya di situ kita misalnya seperti sekarang ya, merekam ini sangat penting. Tidak semua partisipan di sini mungkin internetnya bagus, lancar ya, sehingga ketika direkam, rekamannya bagus, ini bisa didengarkan ulang. Ya, walaupun saya tidak begitu yakin ya ada itu, tapi ya mudah-mudahan 99% jika Anda tidak begitu bagus gitu ya untuk mendengarkan atau mengikuti, itu bisa diputar ulang, harapannya seperti itu. Kalau Anda mengikuti sudah beres ya enggak masalah ya, tidak perlu diputar ulang, sudah paham kok Bu ya. Jadi ini untuk menjaga nih misalnya ada yang tidak ikut perkuliahan, kemudian yang sinyalnya kurang bagus dan sebagainya. Ya, jadi di sini penekanannya pada pemahaman secara umum. Kadang berdiskusi begitu ya. Diskusi kita langsung ketemu saja menuangkan ide itu sulit ya. Apalagi kita dengan jarak yang jauh ya, dengan groupware ini, dengan sebuah aplikasi untuk bisa bertemu, rapat dan seterusnya. Ya, tapi itu bukan halangan ya. Jadi pandemi ini sebenarnya tidak membuat atau tidak menjadikan alasan kita tidak kreatif dan tidak berkembang ya, karena software sebenarnya sudah ada, sudah menyediakan ya. Dengan pandemi ini software ini kemudian begitu sangat diminati ya, sangat banyak dirasakan manfaatnya, padahal sebelumnya juga sudah ada ya, Zoom, Google Meet, kemudian dari Microsoft ada Microsoft Teams, itu kan sebenarnya sudah ada, sudah sering digunakan, tapi banyak yang belum menggunakan. Nah, karena kondisi pandemi semuanya jadi menggunakan. Ya. Ini meeting and decision support systemnya, pengambilan keputusan di dalam meeting ya, ada beberapa tool yang bisa membantu ya, misalnya dari alat bantunya, kemudian ada ruangannya dan berbagi bidang gambar. Misalnya ini saya share dokumen, share gambar, share pin dan ya. Di situ ada misalnya pada argumen tools, di sini ada asynchronous collocated. Ya, jadi dengan waktu yang berbeda dalam satu tempat ya, tapi waktunya berbeda, ini kita bisa melakukan pencatatan untuk keputusan desain. Ya, kemudian meeting room. Ya, di dalam meeting room misalnya di sini synchronous collocated ya, di dalam waktu dan ruangan yang sama di dalam meeting room. Ini untuk dukungan elektronik untuk pertemuan tatap muka. Jadi misalnya di situ butuh
mikrofon gitu ya, kemudian butuh proyektor untuk menampilkan gambar dan seterusnya. Nah, ketika di sini ada yang ketiga, ada share drawing surface. Ini di synchronous remote ya, di waktu yang sama tapi tempatnya berbeda ya. Seperti sekarang kita ini bisa berbagi gambar, berbagi file ya. Jadi berbagi file ini juga sebenarnya ketika kita di meeting room juga kita lakukan ya. Karena kan biasanya kalau kita diskusi ide itu hanya ngobrol itu kurang ya gitu ya. Jadi butuh juga dukungan elektronik seperti tadi misalnya proyektor. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa terlihat oleh orang lain. Ini ya. Jadi tujuannya apa? Mengingatkan desainer mengenai alasan-alasan untuk pengambilan keputusan. Dasar pemikiran komunikasi di antara desain tim. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan ide, bisa diingatkan kembali. Ya, misalnya di sini ada hypertext. Ya, ini kalau Anda ingin menyimpan apa tadi yang sudah disampaikan, ini bisa disimpan dengan tulisan-tulisan. Ya, jadi ada dokumentasinya, gitu ya. Ada dokumentasi untuk yang sudah dikerjakan itu apa. Ya, jangan sampai tidak ada dokumentasinya, kemudian ketika akan memulai pekerjaan itu diulang lagi gitu ya. Terus kapan kita kerjanya? Kalau rapat terus tidak ada dokumentasi, lupa ya, terus rapat lagi ya. Kerjaannya apa? Pekerjaannya rapat gitu ya. Jadi pekerjaannya tidak selesai karena kebanyakan rapat itu tadi ya. Kemudian ini yang tadi terkait dengan meeting rooms ya. Ya. Layar lebar yang bisa berbagi tadi ya. Yang ditata. Nah, di sini bisa dengan brainstorming, ya bisa dengan penggunaan pribadi, misalnya Anda membawa alat elektronik sendiri ya, bisa membawa laptop sendiri yang nanti untuk bisa berbagi dengan peserta yang lain. Ya, jadi kalau kita di dalam satu meeting room, ini what you see is what I see gitu ya. Apa yang kamu lihat ya, saya juga melihat itu. Ya, harusnya seperti itu ketika kita di dalam satu ruangan yang sama. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya salah satu membantu tampilan komputernya ya. Jadi apa yang lainnya lihat itu juga yang dilihat oleh yang berbagi. Ya, ini tipikal meeting room atau mungkin ada yang bentuknya nanti di belakangnya ada lagi ya, tergantung dari kebutuhan partisipannya ya. Kemudian ini beberapa aplikasi ya untuk sharing aplikasi dan tempat kerja kita di Groupware. Itu misalnya bisa PC ya, bisa Windows yang kita bisa bagikan ke partisipan yang lain ya, bisa editor dan seterusnya. Jadi kalau sharing editor mungkin temannya nanti bisa membantu langsung melakukan editing di situ begitu ya. Jadi lebih interaktif satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini terkait dengan waktu dan tempatnya, dengan informasi yang dibagikan, komunikasi dan pekerjaan dan awareness-nya, kesadaran. Walaupun kita tidak di tempat yang sama, tapi kita harus sadar bahwa kita ini sedang bekerja sama, ya. Jadi tidak terus Anda nanti tidur ya. Jadi saya ngomong Anda tidur. Ya. Biasanya diimplementasinya ini ya, delay pada jaringan. Ya, saya selamat paginya jam 10.05 ya, mahasiswa jawab masuk di saya 10.06 ya, mungkin masuk di Anda itu sekitar 30 detik, kemudian Anda menjawab 30 detik kemudian baru sampai di saya. Jadi itu
biasa terjadi gitu ya. Jadi kalau saya bertanya itu pasti saya tunggu beberapa saat. Ya siapa tahu belum sampai ke tempat Anda suara saya. Itu. Kemudian arsitekturnya dari grupnya. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian Fitrok dan network traffic-nya, graphical toolkit-nya, ya toolkit-nya, kemudian robustness-nya, ya jadi misalnya di situ ada apa yang bisa dikuatkan ya, yang bisa dibuat lebih baik itu ya, melindungi dari yang lainnya ya, jadi tidak ya di implementasi dari groupware. Mungkin kalau di tempat misalnya kita sama-sama di tempat yang semuanya bagus gitu ya, fasilitasnya bagus, tidak ada masalah ya. Ya, keamanannya bagus. Kemudian jaringannya bagus. Jadi benar-benar real time seper 0,00000 sekian detik ya. Jadi langsung kita seperti benar-benar bertemu di dalam ruangan dan waktu yang sama. Ya. Ya walaupun kenyataannya kita di jam yang sama tapi rasanya kadang itu kurang ini ya. Lama banget menjawabnya dan seterusnya. Terus diulang ya. Ternyata tidak terdengar sampai ke tempat yang lainnya. Itu sudah sering dialami. Ya, dan beberapa yang izin sinyalnya sulit, kemudian apa namanya kuotanya habis itu ya ada, beberapa ada, tapi itu tidak menjadi halangan. Ya, seperti kemarin ada ujian KP juga masih ada yang seperti itu. Jadi masih saya yang harus menunggu ya sampai mungkin mbaknya merasa tidak enak ya. Maaf ya Bu, ibunya jadi menunggu. Ya bagaimana karena kita sistemnya online. Kalau saya pengennya Anda ke kampus, kita ujian langsung tatap muka sudah selesai. Ya, tapi karena kebijakan dari kampus online, ternyata ketika Anda online juga sinyalnya hilang-hilang ya, Anda masih presentasi tiba-tiba hilang. Saya menunggu, Anda bergabung lagi, baru bergabung hilang lagi. Ya, jadi itu berkali-kali, tidak hanya 1-2 kali. Ya, kadang kalau saya masih sibuk dengan yang lain ya besok saja ya Mbak, kamu biasanya sinyal bagus itu jam berapa? Kalau misalnya mendung, hujan, ya nanti di-cancel saja, misalnya seperti itu. Jadi karena di tempat kita yang berbeda, ada yang terpengaruh dengan hujan ya, kalau hujan deras, listriknya mati, wifi-nya mati. Otomatis beralih ke seluler, sinyalnya juga kecil ya, naik turun seperti itu. Jadi ya kondisinya memang seperti itu. Ya, mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa PTM semuanya. Ya, oke sampai sini groupware ya. Jadi nanti ujiannya sampai di grup. Sudah jelas ya. Oh ini sudah sering kita rasakan, sudah sering kita lakukan. Software-software yang bisa kita pakai juga mungkin Anda lebih ini ya, lebih banyak pengetahuannya dari saya karena Anda banyak temannya ya, dengan teman ini pakai yang ini, dengan teman yang ini pakai ini dan seterusnya. Kalau saya kan pakainya ya hanya ini saja gitu ya. Jadi mungkin Anda yang remaja ini ya, remaja menuju dewasa itu biasanya kalau teknologi yang sinkronus co-located tadi ini lebih banyak pengalamannya. Ya, itu tadi groupware. Ya, mungkin ada yang baru dengar, oh ternyata ini groupware itu ya perangkat lunak yang memang khusus dibuat untuk kondisi kerjasama yang bisa dilakukan dengan waktu yang sama, tempat yang sama, maupun tempatnya berbeda, waktunya sama, maupun tempatnya beda dan waktunya juga berbeda. Ya, oke, jelas ya.
Oh, spoiler soal UAS ya. Ini kita belum ada pembicaraan dengan koordinator mata kuliah ya untuk nanti UAS-nya seperti apa. Jadi belum bisa kasih spoiler ya. Ada itu spoiler ini ya. Spoiler kendaraan ya. Ya, jadi spoilernya nanti saya sampaikan di grup WA saja ya. Nanti tiwas saya kasih ternyata hasil diskusinya berbeda, nanti Anda kecewa ya. Pengalaman dari semester kemarin banyak perubahan, semester ini juga banyak perubahan lagi ya. Kemarin saya sudah begitu semangat Anda mau ujiannya di kampus ya. Ternyata tidak jadi. Ya sudah. Jadi nanti untuk kisi-kisi ya. Kisi-kisi nanti saya sampaikan di grup WA. Ya. Kalau grup WA itu masuknya apa ya? Sinkron, asinkronus atau remote atau co-located ya. WA grup ya. Coba ada yang bisa menjawab? Sudah belum sampai sana mungkin ya ini pertanyaannya ya. Lama sekali ini suaranya. Izin Bu Umi, kalau menurut saya asinkronus Bu. Asinkronus ya, waktunya bisa berbeda. Kemudian untuk space-nya, tempatnya bagaimana? Untuk tempat juga bisa berbeda Bu, karena kan di WhatsApp ya Bu. Jadi teman-teman mungkin ada yang berada di kosnya masing-masing, ada yang di rumah, atau bahkan ada yang lagi pergi ke wisata gitu mungkin Bu. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Atau kalau pas kegiatannya bareng, bisa jadi tempatnya sama gitu ya. Misalnya saya di kelas mengirim ke Anda, kita sama-sama di kelas, tapi lewat jalur lain ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi Anda bisa membayangkan semuanya karena Anda merasakan apa yang disampaikan. Ya, terima kasih Mas Naufal Dwi. Ya, sudah jelas sepertinya ya. Ini saya stop dulu presentasinya. Untuk yang materi kemarin, sepertinya juga sudah jelas ya. Itu sudah ada contohnya di bawah. Jadi yang Anda lihat di, ya, saya share dulu. Ya. Oke. Jadi untuk materi pertemuan ini sudah jelas ya. Sudah sangat jelas. Ini saya yang kemarin Anda juga sudah membaca ya. Ini ada ukuran kepuasan. Ukuran kepuasan pengguna kemarin ya. Ya, ini ya. UI dan UX. Ya, dari gambar ini pasti Anda sudah langsung tahu maksudnya. Ya, sudah tahu ya. Jadi namanya UX itu ke experience ya. Jadi ke perasaan. Apa yang Anda rasakan ketika dengan tampilan atau dengan kemasan yang seperti itu. Nah, ini Anda juga pasti sering merasakan ya. User experience ini sudah Anda rasakan. Ya, ini sudah terjadi di Anda. Ya, siapa yang suka makan pakai saus ya atau pakai kecap. Nah, ini ya. Nah, sekarang banyak yang kemasan itu bentuknya seperti ini. Ya, kemasan saus, kemasan apa yang ini susu ya. Susu ini sudah, kalau Anda dulu mungkin Anda mengalami enggak ya? Mengalami ya, sekarang masih ada susu, bukan susu ya, kental manis. Itu yang kaleng ya, yang kita membukanya itu harus pakai ujung pisau yang runcing ya. Ya, kemudian dilubangi harus 2 lubangnya biar tidak apa namanya ketika dituang itu tidak tumpah karena ada sebagian lubang angin yang lain ya. Kemudian tidak ada tutupnya. Karena tidak ada tutupnya ini sering disemutin kental manisnya.
Ya, ini kalau di desain produk ya, kemudian berkembang, diberi tutup. Ya, masih sama harus dicongkel-congkel itu, ada tutup. Kemudian karena pengalaman pengguna yang kurang nyaman dengan kemasan yang seperti itu, muncul pembuka tutupnya ini seperti kalau Anda minum minuman bersoda ya. Misalnya apa? Merek kayak Coca-Cola ya, yang kalengan itu kan sudah ada tariannya untuk membuka ces gitu ya. Ya, berkembang ke situ. Kemudian masih dirasa kurang nyaman, kemudian berkembang lagi dan seterusnya. Sampai ke bentuk yang paling dirasa nyaman oleh konsumennya. Ya, ini yang biasa beli mie ayam mamang-mamangnya yang pakai gerobak biru. Ya, Anda kalau buka saus, ini sausnya harus dibalik dulu ya, dibalik dulu, kemudian dipukul-pukul ya, dan seterusnya. Ya, jadi experience-nya bisa berbeda dari tampilan yang berbeda. Ya, bisa membedakan antara user interface dengan user experience. User interface ini sangat terkait dengan experience. Bagaimana experience usernya itu ya tergantung dari interface-nya. Ya, ini sudah sangat jelas mungkin Anda ya. Jadi sudah bisa membedakan bagaimana perbedaan user interface dan user experience. Nah, di sini ya, kepuasan ini tadi, bagaimana si user itu menggunakan, ini ada ukurannya. Jadi bisa diukur. Bisa diukur walaupun ini ukurannya ya belum terlalu objektif ya, karena ini kan subjektivitasnya sangat tinggi ketika pengguna itu merasakan. Ya, tapi paling tidak ukuran ini ada standarnya. Ya, sudah distandarisasi. Ya. Di sini ada beberapa teknik pengukuran dari skala Likert-nya atau dari task level satisfaction-nya. Ya. Ya, jadi di skala Likert ini dia ada beberapa respon ya dari respondennya, bisa sangat tidak setuju, bisa tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju dan seterusnya. Ya, di sini ya memberikan tanggapan dari apa yang sudah dilihat. Kalau Anda lihat di skala Likert itu ada yang menggunakan 5 skala ya, ada yang menggunakan 7 skala. Yang paling umum digunakan yang skala 7 ini. Yang paling sering ya, mahasiswa biasanya pakai yang 7 ini. Ya, silakan kalau mau yang skalanya 5 yang setuju, silakan Anda menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kemudian ini yang di task level satisfaction-nya, ini ukuran kepuasan pengguna dilihat dari seberapa sulit tugas yang diberikan. Nah, ini kalau Anda kemarin di testing gitu ya. Jadi di testing ini Anda bisa melihat bagaimana user ini mengalami kesulitan ketika menggunakan aplikasi yang Anda berikan. Sebentar ya, saya sambil ngecas dulu. Kalau yang ini sedikit berbeda. Nanti di sini pengguna melakukan tugas yang diminta, kemudian di situ apakah dia berhasil atau tidak. Ya, setelah mengerjakan itu diberikan kuesioner. Ya, bisa kuesionernya nanti bisa dengan single easy question ya, hanya ada satu pertanyaan atau yang lainnya. Ya. Kemudian di situ di ini ya di task level satisfaction ini ada beberapa juga kuesioner yang bisa
kita gunakan, ya misalnya kuesioner dari SUS, ya ini sistem usability scale questionnaire. Jadi kuesioner dari SUS ini banyak digunakan ya karena beberapa keunggulannya. Nah, di sini sudah ada pertanyaannya. Jadi Anda bisa menggunakan pertanyaan ini ya. Kalau kenapa di sini judulnya item di Indonesia gitu ya? Karena ini yang menemukan bukan orang Indonesia. Mereka mau menanyakan beberapa hal ya yang kalau kita lihat dari sisi kalau di Indonesia itu seperti ini. Ya, jadi ini sudah bisa digunakan ya karena ini sudah diuji ya, sudah ada pakarnya yang dia melihat SUS yang sudah berkembang puluhan tahun ini, kemudian dilakukan penelitian bagaimana kalau kita gunakan di Indonesia dengan pertanyaan yang serupa tapi bahasanya bahasa Indonesia. Ya, jadi tabel ini bisa Anda gunakan kalau nanti misalnya Anda mau menggunakan kuesioner SUS. Nah, kemudian ini grade-nya. Ya, jadi di sini kalau dihitung nanti akan ketemu persentasenya. Nah, persentase ini nanti bisa Anda lihat untuk nilai SUS-nya. Ya, ini ada grade-nya. Hasil perhitungan grade-nya bisa di A+, A, A-, dan seterusnya. Jadi nanti bisa Anda lihat di SUS-nya. Ya. Kemudian ada UMUX ya, selain SUS ada UMUX, Usability Metric for User Experience. Ya. Lebih luas daripada kuesioner single issue question ya, tetapi lebih pendek daripada standar industri SUS. Ya. Jadi UMUX ini kita menggunakan skala Likert 7 dengan 4 item pertanyaan. Nah, seperti ini pertanyaannya. Kalau ini masih dia belum versi Indonesia ya. Jadi masih versinya versi aslinya. Ya. Di sini ada dari sistemnya. Ya, apakah kebutuhannya ini dipenuhi gitu ya. Anda sudah selesai di situ, berapa nilainya dan seterusnya. Ya. Apakah Anda merasa frustasi menggunakan ini ya? Apakah mudah digunakan ya? Dan seterusnya. Apakah Anda perlu melakukan banyak koreksi ketika menggunakan tampilan yang ada ini ya? Jadi ini kuesioner di UMUX ya, nanti dengan skala Likert 7 dia bisa memilih mana yang dia rasakan ya. Ini salah satu testing untuk accepted ya, jadi usernya. Tapi kalau ini lebih di antar mukanya untuk experience si usernya. Nah, kemudian ini perhitungan skornya. Ya, mungkin masih bingung ya, nanti Anda bisa pelajari lagi. Ini ada keterangannya. PN ini pertanyaan ke berapa dengan skala nilai 1 sampai 5. Nah, ada ini ada 10 pertanyaan ya, kemudian ada nilainya 1 sampai 5. Berapa nilainya? Ya, jadi untuk pertanyaan ganjil itu rumusnya seperti ini ya. Untuk yang pertanyaan genap rumusnya berbeda. Kemudian ini rumus perhitungan untuk nilai SUS-nya dari respondennya ya. A plus B rumusnya seperti ini. A plus B dikali 2,5 nanti akan ketemu di SUS-nya tadi yang nanti bisa Anda lihat masuk di grade berapa. Ya. Ini contoh perhitungan dari tugas akhir mahasiswa saya ya. Jadi ini dia punya 10 pertanyaan ya. Responden nilai sekian ya, responden kedua mengisi dengan nilai akhirnya sekian, responden 3 dan seterusnya sampai responden ke 50. Kemudian di total nilai SUS-nya sekian. Ya, jadi ini ceritanya dia melakukan redesign terhadap sebuah antarmuka ya, tampilan. Ya, kalau tidak salah ini yang kitabisa.com ya, kitabisa.com.
Nah, kemudian setelah dia dapat nilai ini dari 50 responden yang menggunakan website kitabisa.com, dia melakukan redesign terhadap tampilan yang sama yang tadi sudah dilakukan penilaian atau pengukuran. Ya. Kemudian didapatkan nilai seperti ini. Ini respondennya harus sama ya. Tapi yang tampilan yang dinilai berbeda. Kalau respondennya berbeda ya nanti bisa berbeda lagi. Ya, jadi respondennya ya masih sama. Ya, didapatkan nilai totalnya sekian. Nah, dari situ kemudian dilakukan perhitungan ya untuk masing-masing responden. Untuk pertanyaan ganjil jumlahnya 16 ya, nilainya 16. Untuk pertanyaan genap hasilnya 19 misalnya seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ya. Hasilnya 87,5. Nah, 87,5 ini tadi contoh menghitungnya ya. Nanti Anda bisa melihat bagaimana cara menghitungnya. Jadi satu-satu itu nanti di total di rata-rata. Kesimpulannya seperti ini. Ya. Ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap apa yang dirasakan oleh user terhadap antarmuka yang di redesign itu hasil redesainnya ini ternyata nilainya tidak lebih bagus dari halaman yang sebelum di redesign. Ya, jadi penelitian itu harus jujur. Kalau misalnya hasilnya pun tidak bagus, ya disampaikan. Nah, dari hasil yang kurang sesuai dengan di awal ya, dia kan punya hipotesa dengan saya menerapkan metode desain seperti ini itu nanti akan lebih baik ya, tampilan redesign itu akan lebih baik dan seterusnya, itu di hipotesa dia. Tapi ternyata setelah dia menerapkan dan itu diukur lagi ternyata tidak lebih bagus, ya sudah disampaikan tidak lebih bagus. Tapi kalau kita lihat dari grade-nya ya 70,3 dan 74,9, kalau kita lihat di grade-nya 70,3. Nah, ini ya. Jadi grade-nya tadi berapa? 70,3, 74,9. Ya. Ini grade-nya di B, kalau yang 70 tadi grade-nya di C. Jadi yang sebelumnya itu grade-nya B minus, yang sudah diredesain malah di C. Ya, tidak apa-apa. Jadi apapun hasil penelitian itu, maka Anda seharusnya memang menyampaikan dengan sejujur-jujurnya apa yang didapatkan pada penelitian itu. Ya, ini saya menyampaikan dari yang materi kemarin. Anda nggak usah pusing ya. Nanti ini perhitungan SUS ini nggak keluar di UAS ya. Ini kan Anda harus ngitung, Anda harus cari responden dan seterusnya. Mungkin nanti ini ya bisa Anda gunakan ketika nanti Anda KP ya, atau nanti Anda di mata kuliah lain melakukan pengujian, ini bisa digunakan. Atau nanti Anda TA untuk pengujian dari penggunaan usernya ini Anda menggunakan beberapa metode dari kuesioner. Pernah dengar, sudah pernah ada ini, kan nanti Anda bisa mencari lebih banyak mengenai teori-teorinya. Itu tidak usah pusing, ini ngitungnya gimana ya Bu nanti UAS. Untuk UAS tidak sampai ke perhitungan ya. Untuk UAS ini paling ya pertanyaannya standar mengenai bagaimana mengukur ya. Jadi masih sangat umum ke mengukurnya. Ya, ini untuk pengetahuan saja, ada rumusnya, ada banyak respondennya dengan responden yang sama dengan tampilan yang dinilai berbeda. Apakah mereka masih memiliki nilai yang sama ya, dan seterusnya. Jadi apakah hipotesa di awal itu sesuai dengan hasil akhirnya
Jadi disampaikan saja sejujurnya. Ya, penelitian itu harus jujur. Itu yang selalu saya tekankan ke mahasiswa. Tidak apa-apa penelitianmu tidak berhasil, tapi kamu harus menyampaikan dengan jujur apa hasilnya, gitu ya. Nah, ketidakberhasilanmu dalam penelitian itu bisa menjadi ladang pahala juga ya. Jadi ketika Anda menyampaikan jujur apa adanya hasilnya, disampaikan, kemudian ada yang membaca ini akan tahu dan dia tidak akan menggunakan metode yang sama ya. Mungkin metode untuk mendesainnya terkait dengan masalah seperti itu akan berbeda ya. Jadi mungkin permasalahannya bisa dilihat, jadi itu untuk orang lain bisa belajar lebih banyak ya. Jadi tidak terus ini salah, itu tidak salah ya. Hasilnya memang tidak sesuai dengan hipotesa di awal, tapi memang itu hasilnya seperti itu. Nah, nanti itu bisa dikembangkan oleh yang lain. Oh, kalau pakai ini tidak cocok, kira-kira untuk desainnya pakai seperti ini cocok tidak? Ya, atau ini ada kesalahan ketika menghitung dan seterusnya. Nah, itu bisa dimasukkan di saran untuk penelitian selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian tidak boleh ditambah-tambah sendiri terus biar hasilnya bagus gitu ya. Ini mahasiswanya juga ya gimana Bu, kok hasilnya ternyata seperti ini. Ya sudah, kalau memang hasilnya begitu, ditampilkan saja hasilnya. Kemudian kekurangannya apa, Anda jadi tahu, masukkan di bagian kesimpulan ya. Oh, ternyata ini seperti ini. Kemudian nanti untuk perbaikannya bisa disampaikan pada saran untuk penelitian selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya penelitian itu harus jujur apa adanya. Oke. Oh iya, Mas Gustian, remote asinkron ini tadi WA itu ya. Ya, sama jawabannya tadi dengan Mas Naufal Dwi ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti sudah ya sampai di sini ya, di situ atau di sini ya, sampai di Groupware ini. Nanti Anda bisa belajar lebih baik lagi untuk ujiannya open book atau tidak, kemudian nanti pilihan ganda atau esai lewat kuis atau assignment atau bagaimana, itu nanti saya umumkan di grup WA ya, insya Allah umumkan ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf ya, selama 14 kali kita bertemu online, mungkin tidak seluruhnya sinkronus ya, beberapa kali asinkronus juga. Tapi kalau dari peraturan itu sudah memenuhi ya, sudah memenuhi karena minimal pertemuan dengan Google Meet dengan sinkronus itu 7 kali pertemuan. Alhamdulillah saya sudah bisa melewati 7 kali itu ya, bisa 10 kali lebih ya kita bertemu di Google Meet. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya berikan. Nanti Anda bisa mencari yang lebih banyak di luar. Ya, saya hanya memberikan sedikit saja. Harapan saya dengan sedikit itu Anda bisa lebih lebih tertarik untuk mencari yang lebih banyak. Gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah rajin di kelas saya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Bumi.